Coba terangkan bagaimana sifat asli bangsa Israel dari dulu sampai sekarang yang tertulis di dalam kitabnya orang Muslim. Di dalam Al-Quran, kaum Bani Israel, keturunan Nabi Yakub Israel, digambarkan dengan sifat yang beragam. Ada pujian, ada juga kritik. Jadi tidak digambarkan secara tunggal sebagai baik atau buruk. Beberapa gambaran yang sering disebut. Mereka pernah mendapat banyak nikmat dan kedudukan istimewa dari Allah, seperti diutus banyak nabi dari kalangan mereka. Ada kelompok yang taat kepada ajaran Tuhan dan berpegang pada kitab. Ada juga yang dikritik karena membangkang kepada nabi, melanggar perjanjian atau lebih mementingkan dunia. Dalam Al-Quran juga disebut bahwa tidak semua Bani Israel sama. Ada yang saleh dan ada yang zalim. Contoh ayat pujian, Surah Al-Baqarah 27, Allah mengingatkan nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Surah Ali Imran 3, 11-115, disebut ada golongan ahli kitab yang lurus dan beriman. Contoh ayat kritik, Surah Al-Baqarah 261, 275, 5-78, kritik terhadap sebagian dari mereka karena pelanggaran dan pembangkangan. Penting dipahami, dalam Islam, kritik dalam Al-Quran ditujukan kepada perilaku kelompok tertentu pada masa tertentu, bukan menjadi alasan untuk membenci seluruh orang Yahudi atau semua keturunan Israel. Islam sendiri mengajarkan keadilan kepada semua manusia tanpa memandang suku atau agama. Kalau kamu mau, saya juga bisa jelaskan. Satu, perbedaan Bani Israel Yahudi dan Israel modern. Ya, coba jelaskan. Berikut penjelasan singkat dan terstruktur tentang perbedaan tiga istilah yang sering tercampur. Satu, Bani Israel. Bani Israel berarti anak-anak Israel. Israel adalah nama lain Nabi Yakub dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub, istilah sejarah dan nasab, hidup jauh sebelum negara Israel modern ada. Dalam Al-Quran, istilah ini dipakai ketika membahas kaum Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Nabi-Nabi dari keturunan Yakub. Tidak semua Bani Israel pada zaman dahulu otomatis disebut Yahudi. Yahudi Yudaisme. Yahudi adalah identitas agama dan budaya. Awalnya berasal dari nama suku Yehujuda, salah satu dari 12 suku Bani Israel. Lama-kelamaan istilah Yahudi dipakai untuk seluruh penganut agama Yahudi. Artinya, Yahudi penganut agama Yahudi bisa berdasarkan keturunan atau perpindahan agama tidak selalu identik dengan kewarganegaraan Israel. Contoh, ada Yahudi di Amerika, Eropa, Ethiopia, Iran, dan negara lain. Banyak Yahudi bukan warga negara Israel. Ada juga orang Israel yang bukan Yahudi. Israel modern. Israel modern adalah negara yang berdiri pada tahun 1948. Ini adalah negara politik modern, memiliki pemerintahan, militer, hukum, dan kewarganegaraan, bukan istilah keturunan atau agama. Warga Israel modern tidak semuanya Yahudi. Ada juga Muslim Arab, Kristen, Druze, dan kelompok lain. Sebaliknya, banyak Yahudi di dunia juga bukan warga Israel. Ringkasan sederhana istilah maksud jenis Bani Israel keturunan Nabi Yakub, historis nasab, Yahudi, penganut agama Yahudi, agama dan budaya Israel modern, negara berdiri 1948, politik negara. Karena itu, kisah Bani Israel dalam kitab suci tidak otomatis membahas negara Israel modern. Kritik terhadap sebagian Bani dalam teks agama tidak bisa digeneralisasi kepada semua Yahudi atau semua warga Israel saat ini. Bagaimana Allah melebihkan nikmat bangsa Israel dari bangsa lain dan ancaman Allah kepada bangsa Israel. Di dalam Al-Quran, Bani Israel sering disebut sebagai kaum yang mendapat banyak nikmat dari Allah, tetapi juga diperingatkan keras ketika melanggar perintah dan perjanjian. Nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, beberapa nikmat yang disebut dalam Al-Quran antara lain. Diselamatkan dari penindasan Fir'aun oleh Nabi Musa. Laut dibelah agar mereka bisa selamat. Diberi makanan mana dan salwa di padang pasir. Diberi kitab Taurat. Banyak nabi berasal dari kalangan mereka. Pernah diberi kelebihan atas banyak umat pada zamannya. Contoh ayat, Surah Al-Baqarah 247. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Surah Al-Maidah 5. Disebut bahwa Allah menjadikan nabi-nabi dari kalangan mereka dan memberi nikmat besar. Ancaman atau peringatan kepada Bani Israel. Ancaman dalam Al-Quran biasanya dikaitkan dengan tindakan tertentu. Misalnya,
melanggar perjanjian dengan Allah, membangkang kepada Nabi, membunuh Nabi, mengubah isi kitab, berbuat zalim dan kerusakan. Bentuk ancamannya antara lain, 1. Kehilangan nikmat dan kehinaan. Sebagian ayat menyebut mereka ditimpa kehinaan dan kesengsaraan karena pembangkangan. Contoh, Surah Al-Baqarah 2:1. 2. Hukuman dan pengusiran. Dalam beberapa kisah ada kelompok dari Bani Israel yang dihukum karena melanggar aturan, misalnya kisah pelanggaran hari Sabat. Contoh Surah Al-A'raf 7:6. 3. Kerusakan dan kekalahan berulang. Di Surah Al-Isra disebut bahwa jika mereka berbuat kerusakan besar, Allah akan mendatangkan hukuman melalui bangsa lain. Contoh, Surah Al-Isra 19:8. Ayat ini sering ditafsirkan para ulama sebagai peringatan sejarah kepada Bani Israel kuno. Jadi dalam Islam, Bani Israel dipandang sebagai umat yang sangat banyak mendapat nikmat, tetapi juga sering dijadikan contoh tentang akibat pembangkangan dan ajaran ini berlaku untuk semua manusia. Katanya bangsa Israel sering membuat kerusakan di muka bumi, betul apa tidak? Di dalam Al-Quran memang ada ayat yang menyebut Bani Israel melakukan kerusakan di muka bumi, terutama dalam surah Al-Isra 11:4, open quote. Kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi 2 kali, close quote. Namun dalam tafsir Islam klasik, ayat ini dipahami sebagai peringatan terhadap perilaku sebagian Bani Israel pada periode sejarah tertentu. Benarkah di dalam kitabnya orang Muslim, Allah mengancam bangsa Israel akan mengirim hamba-hamba terbaiknya untuk menghukum bangsa Israel? Di Al-Quran memang ada ayat yang berbicara tentang Bani Israel yang membuat kerusakan, lalu Allah mengirim hamba-hambanya yang kuat untuk menghukum mereka. Ayat yang biasanya dimaksud adalah surah Al-Isra 11:5. Isi pokoknya, Bani Israel akan membuat kerusakan besar, lalu Allah mengirim hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar untuk menyerang mereka sebagai hukuman. Terjemahan ringkas ayat 11:5. Open quote. Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Close quote. Namun Al-Quran tidak menyebut secara jelas siapa tentara itu, dari bangsa mana, kapan tepatnya. Karena itu para mufasir berbeda pendapat. Dalam tafsir klasik banyak yang mengaitkannya dengan kerajaan besar masa lalu seperti penaklukan Babilonia atas Yerusalem oleh Nebukadnezar, Babilonia, atau penyerangan Romawi ke Yerusalem. Jadi, ayat tersebut memang ada, tetapi Al-Quran tidak menyebut tentara Islam modern atau negara tertentu secara eksplisit, dan banyak penafsiran politik modern sebenarnya adalah interpretasi manusia, bukan bunyi langsung ayat. Yang penting dipahami, konteks ayat adalah pelajaran sejarah dan moral, bahwa ketika suatu kaum berbuat kerusakan dan kezaliman, mereka bisa mendapat hukuman. Dan prinsip itu dalam Islam berlaku untuk siapapun, bukan hanya Bani Israel.